Dan pikiran juga dijaga. Jangan sampai saya cerita tadi antum pikirkan orang pasti si ini nih, oh, salah juga tuh. Nah, karena wajah-wajahnya kelihatan tuh gitu ya. Ini nggak boleh. Man talabal ilma, siapa yang belajar menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, hanya untuk mendebat ulama. Hati-hati tuh. Hanya untuk mendebat ulama, berbangga-bangga dengan di hadapan para ulama. Karena sifatnya tolaba, maka ada, ingat kalau Nabi sampaikan ini berarti kejadian. Ada orang belajar seperti serius, kelihatannya benar sambil menuntut dasar ilmunya. Jadi kalau ada dalil dia catat tuh. Ini Qur'annya dalil, hadisnya dia hafalin betul karena nuntut ilmunya. Ini dalilnya Qur'an, hadis. Tapi itu hanya digunakan untuk menyoal ulama. Bikin konten sengaja aja buat nyoal ulama. Gitu. Bikin status hanya untuk nyoal ulama. Jadi bangga kalau sudah nyoal si fulan tuh bangga. Padahal belajar aja baru 1 ayat 2 ayat. Hati-hati nih kalau ada yang begini, Nabi sampaikan berarti kejadian. Ada orang belajar kelihatannya serius, paham dalil, paham tuh artinya dia pelajari tuh ngerti, catat gitu kan? Ya, pahamnya paham dalilnya, tapi kadang nggak paham cara menempatkannya bagaimana. Tapi yang paling bahaya adalah ketika didapatkan itu digunakan hanya untuk menyerang orang lain. Yang paling berbahaya untuk menyoal ulama. Kan kalau ulama levelnya sudah beda, belajarnya terukur, sistematis. Kan 4 itu. Wala yata'allamu illa mimman takallamat ahliyatuhu, ya, wa dhaharat diyanatuhu, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, ya, wa ishtaharat siyanatuhu. 4 kata Imam Nawawi itu. Kalau ketemu ulama begini hati-hati. Hati-hati itu. Itu dagingnya racun, kalau banyak disoal bermasalah nanti. 1 pakar di bidangnya, 2 soleh orangnya, 3 ma'rifat pada dirinya, kenal Allah sehingga muncul sifat khasyah, nggak sembarangan. Dia proporsional dengan urusan dunia, ngajarnya lillah karena Allah, ya. Karena itu akhlaknya pun baik. Kalau ketemu yang seperti ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Nah, ada orang belajar hanya untuk nyoal orang lain. Bahayanya yang disoal ulamanya, ustadznya, kiainya. Bikin konten hanya untuk celah ulama, celah ustadz, celah kiai, masuk ke dalam hadis ini. Ya, walaupun ulamanya salah dalam satu hal, tapi dia sengaja membuat untuk menjatuhkannya, itu yang paling bahaya. Bisa terjadi orang salah kan? Ya, inzilaqul lisan, salah nyebut ayat misalnya, oh langsung disimpulkan ternyata dia bukan seorang ahli Al-Quran, nyebut ayat aja salah nomornya katanya, ente aja baca nggak lancar gitu kan. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi gitu. Ya, coba kita cek ya terus. Au yumariya bihi sufaha, atau sengaja bertengkar dengan sesama orang bodoh. Sama-sama baru ngaji, udah perang dalil. Padahal sama-sama baru ngaji, baru hijrah. Baca Quran masih belum lancar, hafal juga tidak. Baru tahu ayat 1, hadis 1, guru ngajarin buat dipraktekin, dipakai nyerang orang. Yang paling tidak menarik adalah bertengkar sesama para pelajar, ribut. Ya, perang komen. Makanya saya sering katakan kepada Anda semua, hati-hati, saya tidak akan mengakui murid-murid yang hanya menggunakan bahan pelajaran untuk mencela orang. Abaikan saja. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kita ngajar itu untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah, bukan menjatuhkan orang lain. Ya, belum selesai hadisnya, sabar. Kemudian gurunya, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau dia ngajar orientasinya hanya untuk memperbanyak murid supaya nggak ngaji lagi dengan orang lain, supaya fokus pada dirinya saja. Nah, ini kan tafsirnya di awal. Ini ada, ya, min jahin au malin au mukatharatin fil atba' wat talamid. Ada guru nanti yang kalau ngajar, kata Nabi itu ditafsir oleh Syekh Hashim, kalau ngajar itu supaya muridnya belajar dengan dia saja, jangan belajar dengan orang lain, supaya muridnya makin banyak, kagum pada dia, cuma ini yang dekat dengan Quran, cuma ini yang standarnya dengan sunnah, yang lain salah. Sampai menyimpulkan hati-hati dengan yang lain, bisa terperangkap pada bid'ah, jauh dari Quran, jauh dari sunnah, dan menyimpulkan hanya itu yang Quran, yang sunnah. Ini bahaya. Sebab ketika salah memberikan fatwa, murid tidak punya referensi lain untuk dibenarkan. Ketika salah gurunya memberikan fatwa, murid tidak punya kesempatan memperbaiki, karena menganggap yang lain salah semua. Coba Anda ngaji dengan guru Anda misalnya pakar di satu bidang, tapi belum tentu pakar di bidang lain.
pakar di bidang sejarah misalnya, di fikih belum tahu, memberikan hukum fikih salah, dan Anda yakin guru Anda benar, bahaya. Bahaya. Ya, misal ini ya, misal. Nih, tadi kita bicara wudu, rukun wudu ada berapa? 6. 1 niat, 4 yang pokok tambah tertib kan? 6 kan? Nah, lalu Anda misalnya samakan dengan tayamum. Oh, ini yang pokok sama kayak tayamum misalnya, wajah dengan tangan saja. Dan Anda itu muhibbin ke situ, senangnya ke situ, menyimpulkan itu, salah yang lain. Ya, atau disampaikan kalimatnya misalnya pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, padahal nggak ada satupun ulama bilang begitu misalnya, kan jadi masalah. Ya, tapi Anda yakin dengan itu dan Anda menganggap yang lain salah karena nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika Anda praktekkan, sholat Anda batal itu, karena sudah gugur dari awal. Ya, benar secara praktek, tapi tidak sah secara hukum karena wudunya sudah salah. Walaupun Anda wudu dari mulai tangan dicuci, sunnah kumur-kumur, sampai dengan kaki dibasuh, tertib dilakukan, tapi dengan keyakinan yang rukun cuma 2, ya, yang rukun cuma 2, nah itu salah. Karena amal dengan niat, innamal a'malu bin, ya. Begitu Anda menyimpulkan demikian dan menganggap guru yang lain itu tidak tepat, inilah masalah. Nah, itu yang menjadikan saya selalu mengatakan bahwa jangan selalu menghukumi 1-2 guru karena kesalahan satu hal yang diperbuat. Dan saya selalu mengatakan belajar dengan guru lain, jangan terfokus pada saya. Di Al-Azhar aja kan banyak ustaz-ustaz ngajar di sini. Ustaz Jamalul Lail, ada yang lain-lain, ada yang macam-macam ngajar, itu ikuti. Kalau tidak sepakat, tidak usah diambil. Tapi jangan mencela. Ya, sehingga ukhuwah kita enak. Ya, silakan ada ustaz-ustaz yang lain mengajar, ya. Ada yang di Ormas NU, Muhammadiyah, ada yang Salafi, ada yang macam-macam. Yang baik-baik ambil, nggak sepakat tidak usah dicela. Ya, tinggalkan sudah yang tidak sepakatnya, hormati, doakan gurunya dalam kebaikan, sudah selesai. Jangan disibukkan pada yang tidak baik. Nah, kenapa kalau Anda terlalu terfokus termasuk kepada saya, terus saya salah dalam satu hal, ya kan? Kalau Anda yakin ini betul, benar, nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, tetap harus ada pembanding. Tapi kalau gurunya sudah thiqah betulan, maka setiap yang disampaikan itu dalil sifatnya. Dalil itu maksudnya apa? Anda jangan tanya dalil lagi kalau baru belajar. Kadang guru-guru itu mempersingkat menyampaikan hukum karena sudah paham dalil. Anda yang baru belajar jangan tanya dalil kepada guru yang seperti ini. Itu nggak sopan. Ya, kalau sudah ada level guru menguasai bidang-bidang ini, sudah paham dalil, Anda datang jangan tanya dalil lagi. Ya, guru misalnya menyampaikan, salat malam boleh ya 2-2-2-2-1, atau nanti kalau mau masukkan ke witir 4-4-3, atau rakaat 11 atau 20, witirnya 3-23, itu boleh dilakukan. Nyampe begini, Anda tanya dalilnya apa pakai? Nah, itu nggak sopan. Nah, kecuali kalau ada orang baru belajar, Anda meragukan apa yang disampaikan karena jarang ini ditampaikan, boleh tanya dalil. Nah, jelas ya? Nah, itulah gambaran-gambarannya. Nah, ini akan terjadi. Kenapa bengong ini? Nah, saya bacain hadis, situasi itu akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana menyikapinya? 1, niat karamahullah wajah, palingkan wajah dari yang nggak penting. Jangan mengaji untuk berselisih, mengaji untuk berdebat, mengaji untuk bertengkar. Guru-gurunya harus ikhlas. Datang 1, alhamdulillah. Datang 10, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak ada bedanya dengan 1-2 orang. Dipanggil orang kaya, alhamdulillah. Dipanggil orang biasa, alhamdulillah. Ngajar, alhamdulillah. Nggak ada orang, ngajar juga. Kurang sehat itu. Nggak ada orang kok ngajar. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati ya. Nah, ini sudah berbeda ini. Nuansanya sudah berbeda. Ya. Nah, ini saya perhatikan, ini terjadi di era-era kekinian. Apa yang terjadi kalau ada yang seperti itu? Adkhalahullahu finnar. Allah sampaikan pada malaikat, nggak usah dihitung tuh, belajarnya nggak usah dihitung, amalnya nggak usah dihitung, langsung ke neraka aja. Kalau mau detil ke kalimatnya langsung di hadisnya, an-naru, 2 kali disebutkan oleh Nabi, neraka tuh orang begitu. Kalau mau ngajinya sampai ke Ibnu Majah, sampai ke Abu Daud, perhatikan kalimatnya, ya lam ya'rif raihatal jannah, nggak akan pernah dapat kesempatan untuk mencium bau surga. Jadi kalau ngaji cuman sekedar ngumpulin dalil buat berselisih, buat perang-perangan kata-kata, buat ribut-ribut, itu tidak akan mencium bau surga, tidak akan memasukkan ilmunya ke dalam surganya. Bahkan nanti yang paling bahaya,
kelihatannya seperti orang baik, banyak kemudian dalil yang dikuasai, tapi nanti yang keluar sifat-sifat buruk itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain cuma sampai tenggorokan, nggak sampai kepada jiwanya. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita dijaga oleh Allah, jaga ilmunya baik, cara belajarnya benar, dan pikiran juga dijaga. Jangan sampai saya cerita tadi antum pikirkan orang pasti si ini nih, salah juga tuh. Nah, karena wajah-wajahnya kelihatan tuh gitu ya. Ini enggak boleh, enggak boleh. Kita jauhi ya sifat-sifat seperti itu.